Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Skakaila dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 159. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester pada mata kuliah pesantren dan politik. Ketika kita belajar sejarah pesantren di Indonesia, kita sering terjebak pada narasi pendidikan semata. Kita belajar tentang kitab kuning, tentang tokoh-tokoh besar, dan tentang tahun-tahun berdirinya. Namun, dalam mata kuliah pesantren dan politik, kita harus melihat lebih dalam lagi. Nah, sejarah pesantren sebenarnya adalah sejarah mobilisasi kekuasaan. Dan untuk memahami bagaimana pesantren bisa menjadi aktor politik yang kuat, kita harus memahami dua konsep kunci yang menggerakkan mesin politik pesantren. Yang pertama, ada hubungan patron dan klien, dan samina wa atona. Hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri sejarah pesantren, bukan sebagai kronologi biasa, tetapi sebagai evolusi dari hubungan kekuasaan antara kiai, patron, dan santri, klien, yang diikat oleh loyalitas ideologis, yaitu samina wa atona. Sejarah ini bermula jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa Wali Songo dan awal penyebaran Islam, struktur patron klien mulai terbentuk secara alami. Di sini, kiai bertindak sebagai patron. Ia adalah pusat sumber daya spiritual dan sosial yang memiliki ilmu, karisma, dan akses ke jaringan perdagangan. Di sisi lain, santri dan masyarakat lokal bertindak sebagai klien. Mereka menerima perlindungan, pendidikan, dan legitimasi sosial dari kiai. Nah, apa sih kira-kira yang mengikat hubungan ini agar tidak menjadi transaksi dagang biasa? Jawabannya adalah samina wa atona. Dalam konteks awal ini, samina wa atona bukan hanya sekedar kepatuhan politik, melainkan kepatuhan spiritual. Santri mendengar dan taat kepada kiai karena dianggap sebagai pewaris nabi. Inilah fondasi awal politik pesantren, yaitu loyalitas yang bersifat sakral. Maka struktur ini memungkinkan pesantren tumbuh cepat tanpa perlu struktur birokrasi yang rumit, karena loyalitas santri sudah terjamin secara ideologis. Ketika kolonialisme Belanda datang, struktur patron klien ini diuji dan kemudian dimobilisasi untuk perlawanan. Belanda melihat pesantren sebagai ancaman. Mengapa sih? Karena di pesantren, patron atau kiai memiliki otoritas untuk memerintah, sedangkan klien atau santri untuk melawan kekuasaan yang lebih besar. Puncaknya terjadi pada masa perlawanan fisik. Ketika kiai mengeluarkan perintah, santri tidak ragu untuk turun ke medan perang. Ini bukan karena paksaan, tetapi karena samina wa atona. Bagi santri, taat kepada kiai dalam konteks perlawanan merupakan bagian dari ibadah. Contoh nyatanya adalah fatwa jihad tahun 1945 yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebagai patron tertinggi Nahdlatul Ulama, beliau memerintahkan jihad. Karena adanya ikatan samina wa atona ini, ribuan santri di seluruh Jawa langsung bergerak. Di sini terlihat jelas. Hubungan patron klien adalah strukturnya, sedangkan samina wa atona adalah bahan bakarnya. Tanpa ikatan keduanya, perlawanan terhadap kolonial tidak akan terorganisir secepat itu. Setelah kemerdekaan, tantangan politik bergeser dari melawan penjajah menjadi membangun negara. Disinilah peran patron klien mengalami transformasi. Para kiai sebagai patron kini harus mengambil keputusan politik yang kompleks, seperti perdebatan Piagam Jakarta. Mereka harus memilih antara kepentingan golongan klien atau kepentingan bangsa atau ummah. Dalam kasus Piagam Jakarta, para kiai melakukan kompromi politik. Mereka meminta kliennya untuk menerima penghapusan 7 kata demi persatuan NKRI. Hal ini menunjukkan kedewasaan politik. Namun, ikatan samina wa atona tetap menjadi dasar legitimasi. Ketika kiai memutuskan untuk mendukung NKRI, santri mengikuti, karena itu adalah keputusan patron yang dianggap benar. Pesantren menjadi basis massa yang solid yang mendukung pemerintah pusat, namun tetap kritis jika kebijakan pemerintah dianggap melanggar syariat. Selanjutnya memasuki era reformasi 98, dinamika ini masuk ke dalam sistem demokrasi.
Hubungan antara patron-klien tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Kiai tidak lagi memerintah secara langsung, tetapi juga memberikan rekomendasi politik. Santri sebagai klien memiliki hak pilih, namun tetap terpengaruh oleh otoritas kiai. Disinilah konsep Samina wa Atona menjadi tantangan. Di satu sisi, ini menjaga stabilitas politik karena santri cenderung solid. Di sisi yang lain, ini bisa menjadi resiko jika rekomendasi politik kiai tidak sejalan dengan aspirasi rakyat atau mengarah pada radikalisme. Pesantren modern kini dituntut untuk menggunakan struktur patron-klien untuk advokasi kebijakan publik. Bukan sekedar mencari kekuasaan, partai politik yang berbasis pesantren adalah bukti bahwa struktur ini bisa beradaptasi dengan sistem demokrasi. Selama Samina wa Atona ini diarahkan pada moderasi dan kemaslahatan umum. Sebagai kesimpulan, sejarah pesantren di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik internalnya. Yang pertama ada struktur kekuasaan, diwakili oleh hubungan patron-klien antara kiai dan santri. Yang kedua ada ideologi loyalitas, diwakili oleh konsep Samina wa Atona yang mengikat hubungan tersebut secara spiritual. Kombinasi keduanya membuat pesantren menjadi aktor politik yang tangguh dari masa perlawanan kolonial hingga demokrasi modern. Tantangan kita ke depannya adalah memastikan bahwa loyalitas Samina wa Atona ini tetap berorientasi pada keadilan dan keutuhan bangsa, bukan hanya sebagai sekedar alat kekuasaan saja. Nah, itu dia penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan pada penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.